Ups, perutmu besar sekali. Kamu masih antar pesanan makanan? Hei, bagaimana dengan ayah si anak? Aduh, bagaimana dia tahan perut besar? Kamu masih antar pesanan makanan? Ayah si anak. Tuan Lee. Tuan Lee, pesananmu tiba. Ah. Anak itu tak punya ayah. Ya ampun. Ada apa? Aduh. Mau lahir. Apa yang harus kita lakukan? Perutku sakit. Jangan takut. Ayo. Ya ampun. Apa yang harus kulakukan? Terlambat menelepon. Tak apa. Aduh, gigitlah. Aku punya pengalaman. Aku bantu kamu melahirkan. Ayo. Aku teriak, ayo, lakukan yang terbaik. 1, 2, 3, berjuang. Ayo, 1, 2, 3. Ayo. Ayo. 1, 2, 3 lagi. Ya Tuhan, ada yang melahirkan di lift. Keluar. Ini dia, laki-laki. Ayo, sini peluk. Hei. Putra, selamat datang di dunia. Xiaobao, hari ini ulang tahunmu. Tebak apa yang ibu siapkan? Pasti mainan Ultraman kesukaanku. Benar sekali, bayi pintar. Ibu, kamu baik sekali. Tapi ibu, kapan ayahnya akan pulang? Xiaobao, ayahmu pulang saat kamu 18 tahun. Hei Xiaobao, ingat minum obat tepat waktu. Jika tidak, asma dan batuk tak nyaman. Oke, tapi ibu, obatku hampir habis. Tidak apa, sudah habis. Ibu belikan untukmu. Obat Xiaobao senilai 40.000 yuan. Kurang 30.000. Aku ingin cari 30.000 secepatnya. Pesananmu kedaluarsa. Mohon segera selesaikan. Habis. Daluarsa lagi. Ayah jangan besar ya, yang desak pernikahan. Berapa kali ku bilang padamu, aku punya anak, kau punya cucu. Coba menipu saya. Serahkan cucuku padaku. Maaf, Pak. Di luar sedang hujan. Pesanan Anda sudah lewat waktu. Tolong jangan beri ulasan buruk. Aneh, saya harus menggak pesan antar. Ya, ini dia. Letakkan saja di sana. Apa yang Anda lakukan? Maaf, Pak. Saya tidak sengaja. Sudah cukup Anda menyentuh? Oke, jangan bertengkar. Kalau rusak, Anda tidak akan beri ulasan buruk, kan? Biaya medis Xiaobao belum lunas. Saya tidak bisa dipotong. Hei, Pak. Bisa tolong beri ulasan bagus? Operasikan sendiri. Terima kasih. Pak, saya hanya kurir. Jika perlu, cari orang lain saja. Kukos bae. Disuruh saya dijelaskan. Kuduga kau bertingkah aneh tadi. Kau menjijikan, tak tahu malu, dasar mesum. Kau tahu apa yang kau lakukan? Tuan, kau menonton film dewasa, oke, tak masalah. Tapi itu bukan alasan menggangguku. Ayah, apa yang kau lakukan? Ada orang di sebelahmu. Siapa yang bicara? Kau nak. Kau dapat pacar? Semua mainan seks ini dibeli olehmu juga. Dengar ya. Aku makin tua, aku hanya ingin punya cucu. Sedangkan kau? Kau sudah 26. Bahkan tidak ada wanita pun di dekatmu. Jika aku tak mengambil tindakan, kapan aku akan pernah punya cucu? Apa kau benar-benar harus punya cucu? Ya, tidak juga sih. Berubah pikiran? Tidak. Cucu perempuan juga tak apa. Sudah cukup. Aku sudah punya petunjuk, segera kutemukan. Aku ada urusan di sini, aku harus pergi.
Tuan. Maaf, aku salah paham padamu. Bagaimana kalau baju ini akan kucucikan untukmu? Aku terima permintaan maafmu. Tapi tolong segera pergi. Baiklah, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Makasih. Sialan, dia pendendam sekali. Kasar sekali. Aku kembali. Mama, Siapa itu? Siapa di sana? Hai. ini dibelikan ibuku. Itu cuma mainan bodoh. Apa salahnya biarkan adik main? Kakak bukan mau menyalahkanmu, tapi jika bayi Sicu sekikir ini di usia semuda ini, akan seperti apa nanti saat dewasa? Kenapa kau datang ke rumahku? Kami pinjam uang di luar. Dan penagih utang mengepung rumah kami. Jadi aku harus datang langsung ke tempatmu. Aduh. Cukup soal itu. Cepat masak makanan. Kami kelaparan. Hei. Aku mau kue. Ibu, aku mau kue. Baik, Songong. Jadilah anak baik. Ibu akan minta bibimu membelikannya untukmu ya. Pergilah. Kami tidak punya. Kalau tidak punya, beli saja di luar. Aku belum pernah lihat tamu datang ke rumah orang tapi masih bersikap sok berkuasa pada tuan rumah. Ibu, aku benar-benar melihat semuanya hari ini. Beraninya kau bicara begitu. Lihat. Begini caramu membesarkan anak? Kau seharusnya tidak pernah melahirkannya sejak awal. Kupikir anak yang kubesarkan baik-baik saja. Hei, apa maksudmu? Yang kumaksud adalah kalian semua keluar dari rumahku sekarang. Beraninya kau bicara pada ayahmu begitu? Ayahku? Sejak kau bawa pelakor itu pulang dan membuat ibuku meninggal, aku tak punya ayah lagi. Kau pergi atau tidak? Mau pergi atau tidak? Tidak pergi, ya? Baiklah. Keluar. Hei. Keluar. 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 Pergi dari sini. Pergi. Ibu akan membuatkanmu iga babi kecap, ya? Baiklah. Bai Xiaoyue, mengusirku dari rumah. Kau akan disambar petir. Ayah, kita mau kemana sekarang? Ini Haute couture dari Versace. Jam tangan Charlene Hur. Orang sekaya ini tinggal di sini. Halo, permisi, apakah Bai Xiaoyue tinggal di sini? Mencari Bai Xiaoyue. Kapan Bai Xiaoyue bertemu orang sekaya ini? saya ayah Bai Xiaoyue. Ada keperluan apa mencari dia? 6 tahun lalu CEO kami diberi obat punya hubungan semalam dengan putrimu. Kali ini presiden datang menjemput istrinya pulang. 6 tahun lalu, ayah bajingan itu ternyata orang kaya. Saya Bai Xiaoyue. Kamu ada 6 tahun lalu, 3 Januari pria di Hotel Hilton. Bai Xiaoyue, tak kusangka kau punya kenangan seperti ini. Tapi sekarang dia milikku. Apa yang masih kau lakukan, Tianqi? Panggil ayah.
Tuan muda Tianci ayahmu adalah presiden Lee Group. Mulai sekarang, kau akan jadi ahli waris Lee Group. Ahli waris Lee Group, bisakah aku punya uang tak terbatas? Tentu saja. Ayah, Kuenya datang. wow, kue yang besar sekali. Selamat ulang tahun Xiaobao. Ayo buat harapan. Aku harap ayah bisa segera kembali. Xiaobao, apa kau benar-benar ingin ayahmu kembali? Jika ayah kembali, ibu tidak perlu bekerja keras. Halo. Halo, Nona Bai. Selamat Anda lolos wawancara Grup Lee menjadi sekretaris presiden Grup Lee. Bagus sekali, terima kasih. Hehehe. Xiaobao, ibu lolos wawancara. Segera ada uang untuk obatmu. Hehe. Apakah kue ini untukku? Tentu saja boleh. Kue ini ibu membelinya untukmu. Kau boleh lakukan apa saja. Baik, tapi ada sedikit, jangan boros. Jangan boros. Oke. Hei, 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 hei. Selamat datang kembali, Selamat kembali. Selamat datang kembali. Bu, aku mau makan kue, Bu. Aku mau makan kue. Pergi beli kue. Hei, jangan bergerak. Hei. Nak, ayahmu adalah presiden Grup Lee. Ini pelayan-pelayanmu. Lakukan apa saja sesukamu. Tianci, berhenti. Jinting, hari ini ulang tahunnya, jadi dia bertingkah tak pantas. Aku akan bicara baik-baik padanya. Tianci begitu kasar di usia muda. Sepertinya aku harus cari sekolah bagus untuknya. Ajari dia dengan baik. Ini tugasmu. Mulai hari ini, Anda sekretaris presiden Grup Lee kami. Kuharap kau bisa lakukan tugasmu dengan baik. Jangan khawatir, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Bukan sekadar usaha, ya, akan kulakukan dengan baik. Baiklah, aku pasti akan lakukan tugas ini dengan baik. Oke. Ternyata kamu. Kebetulan sekali bertemu di sini. Ini CEO Lee, kita hati-hati bicara. CEO Lee? Dia CEO Lee dari Grup Lee. Sudah berakhir, aku salah paham dulu. Bukankah aku akan celaka di tangannya? Tidak, Xiaobao butuh uang obat. Sepertinya aku hanya bisa minta maaf. Tuan Lee, aku salah soal kejadian lalu. Mohon jangan mengingat kesalahan saya. Maafkan saya. Tolong. Aku tidak sekikir itu, aku tak akan pecat karyawan karena hal sepele. Hati-hati bicara ke depannya. Terima kasih, Tuan Lee. Saya pasti akan bekerja keras.
Xiaobao, belajarlah yang rajin di sini. Tapi ingat, jangan bersuara keras. Jangan ganggu pekerjaan orang lain. Kau tahu? Jangan khawatir, Bu. Ah, Asisten Li. Perkenalkan, ini Nyonya Li dan tuan muda kita. Nyonya Li dan tuan muda. Lalu wanita dan tuan muda itu? Aduh, ibu-ibu menyakitiku. Bai Xiaoyue, kenapa dia di grup Li? Halo Asisten Li. Nyonya. Kemarilah. Baik. Maksudmu dia sekretaris Li Jinting? Baik. Bagaimana dia bisa jadi sekretaris Li Jinting? Tidak, dia harus disingkirkan. Kalau tidak, aku pasti kena imbasnya. Asisten Li, tolong bantu aku. Baik, Nyonya. Tolong lakukan ini dulu. Aduh, ini rusak. Minum terlalu banyak air. Kemari, semua akan jadi rekan kerja. Saya ingin meminta saran dari kalian. Mama. Xiaobao, kamu kenapa? Apa badannya aku sakit sekali. Tidak bisa bernapas. Kamu kena asma. Obatnya mana? Di tasmu kan? Tidak ketemu. Tidak ketemu? Bagaimana mungkin? Sudah ibu masukkan. Ayo, mama bantu carikan. Coba kita lihat. Kamu duduk dulu. Biar ibu carikan perlahan. Ada apa? Apa? Minggir. Siapa izinkan kamu menggeledah barang? Asisten Li, anak saya Xiaobao kena asma. Saya mencarikan obatnya. Mencari obat? Alasanmu saja. Yang benar kau bikin ulah di sini. Aku tak tahu hadiah apa yang disukai Tianci. Asisten Li. Asisten Li. Asisten Li, saya tidak merepotkan Anda. Xiaobao saya menderita asma bawaan. Saya sedang mencari obat untuknya sekarang. Apakah kamu sudah menemukannya? Belum, sedang mencarinya. Baiklah, kapan kamu akan mengetahuinya? 1 jam. Jika tidak ketemu, cari 1 jam. Kalau tak ketemu seumur hidup, cari seumur hidup. Kembali ke pos Anda sekarang juga. Jika tidak, saya anggap Anda mengundurkan diri. Ibu, jangan khawatirkan aku. Aku hanya akan istirahat sebentar. Xiaobao baik. Xiaobao baik. Asisten Li, jika saya ingat dengan benar Pak Li, apakah dia bilang grup Li kami adalah perusahaan yang peduli kemanusiaan? Sekarang anakku sakit. Anda seharusnya memberi saya waktu mengurusnya. Pak Li bilang bahwa, tapi bukti apa Anda punya soal asma anak Anda? Dia sudah seperti ini. Apalagi yang perlu Anda buktikan? Siapa tahu kalau cepat sold. Pas. Benar. Ibu, obatnya. Asisten Li, ini obat putraku. Berikan padaku. Hei, siapa bilang ini obat putra Anda? Aku kenal botol ini. Dia kenal botolnya. Bukankah semua botol obat sama? Obat ini diimpor dari luar negeri. Hanya ada 1000 lebih botol di negara ini. Keluarkan botolnya dan aku akan mengenalinya. Mengenalinya aku tahu jika itu obat Xiaobao. Anda masih ingin melihat? Aku tidak akan menunjukkannya. Berikan obatnya padaku. Berikan obatnya padaku. Anda masih perlu minum obat. Aku tidak akan memberikannya.
Kenapa Anda melakukan itu? Anda akan membunuh Xiaobao begini. Apakah Anda tahu? Ma, aku baik-baik saja. Lihat, aku baik-baik saja. Xiaobao, bangun, Xiaobao. Jangan menakuti ibu. Berhenti berpura-pura. Kau sengaja pingsan demi anak? Kau bisa membuat kami takut. Sekretaris Bai, cepat bangunkan anakmu. Orang sepertimu yang memanfaatkan anak, kami sudah sering melihatnya. Sebaiknya kau jujur kembali bekerja. Kerjakan tugasmu dengan baik. Menghindar tanggung jawab tak berlaku. Saya tidak punya waktu bicara omong kosong. Saya akan membawanya ke rumah sakit. Minggir. Sekretaris Bai, kau tahu? Kaulah yang memanfaatkan anak. Semakin banyak orang keluar seenaknya. Kami wanita karier sulit bergaul. Orang terdahulu menanam pohon, agar keturunan bisa berteduh. Bai Xiaoyue, kau tak tanam pohon, kau malah mau menebangnya. Kau adalah aib kaum wanita. Baiklah, Sekretaris Bai. Segera kembali ke pos kerjamu. Atau mengundurkan diri dari Lee Group. Pilih salah satu. Saya mengundurkan diri. Halo, Tuan Lee, baik-baik saja. Ada apa dengan anakmu? Tuan Lee, ia kena serangan asma. Tapi saya tidak ketemu obatnya. Saya akan membawanya ke RS. Saya mohon, biarkan saya membawanya ke RS. Baik, jangan khawatir. Perlu 30 menit ke rumah sakit. Saya panggil dokter pribadi dulu. Biar katakan bagi pasien segera pulih. Terima kasih. Katakan sebenarnya apa yang terjadi. Saya, Tuan Lee. Saya kira Sekretaris Bai meninggalkan posnya pengaruh buruk. Pengaruh buruk? Lee Mingmin, kau sudah 6 tahun denganku. Kenapa aku tak menyadarinya? Kau sangat serius dengan perusahaan. Jangan bilang yang sebenarnya. Benarkah? Mau kuputar rekaman CCTV? Kau diarahkan? Sembunyikan obat anakku. Bukan saya. Nyonya yang minta saya sembunyikan obat Xiaobao. Lalu pecat Sekretaris Bai dari grup. Nyonya Lee. Mama! Xiaobao. Xiaobao. Apa kabar, Xiaobao? Apakah kamu kesulitan bernapas? Kamu karyawan lama yang sudah 6 tahun. Menyerahlah. Tidak, Tuan Lee. Bukan saya, ini Nyonya. Nyonya memerintah saya. Saya tak berani tidak menuruti. Kemari. Tuan Lee, tidak. Kirim dia ke kantor polisi atas nama perusahaan. Tindakannya adalah percobaan pembunuhan. Bawa anak itu ke rumah sakit dulu. Saya pasti beri penjelasan soal kejadian hari ini. Baiklah. Hampir tertangkap. Jika Bai Xiaoyue melihatku, identitas saya pasti akan terbongkar olehnya. Jinting, saya tidak mengincar Sekretaris Bai. Itu semua fitnah sembarangan asistenmu. Kamu harus percaya padaku. Kamu mau aku periksa rekaman CCTV perusahaan? Apa kamu bersedia mengakuinya? Jinting, aku tahu aku salah. Aku minta maaf padamu. Aku melakukan ini, aku hanya takut kehilanganmu. Kau dan aku menghilang setelah kencan semalam.
Tahun-tahun ini aku bekerja sendiri di kota besar bersama Tianchi. Saat-saat tersulit, aku membawanya tidur di jalan layang. Sekarang kau kembali dengan susah payah. Aku hanya tidak ingin melihat kau direbut wanita lain. Kamu terlalu banyak berpikir. Sekretaris Bai sangat cantik dan bekerja di sekretariat. Kau berinteraksi dengannya setiap hari. Apa kamu sama sekali tidak menyukainya? Tidak. Juga aku beritahu kau, jangan mengincar sekretaris Bai lagi. Lihat aku janji. Jika aku mengincar sekretaris Bai lagi nanti 5 petir menyambar. Kau keluar dulu, aku masih ada kerja. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Aku pergi dulu. Apa itu? Istrimu curiga kau berselingkuh denganku? Jadi ini ditujukan padaku. Pandanganku benar-benar terbuka. Sudahlah. Tak boleh aku saya destiaba. Ini semua salahnya. Sebagai kompensasi, saya sudah menghubungi Tuan Thomas ahli Mayo, memintanya datang ke ibu kota untuk mengobati Xiaobao. Mayo, maksudmu rumah sakit Mayo terbaik di dunia? Benar. Baiklah. Tapi spesialis Mayo bisa sangat mahal. Kita mungkin tidak mampu membayarnya. Saya sudah membayar semua biaya medis. Xiaobao hanya perlu berobat dengan tenang. Tuan Li sedang membereskan kekacauan istrinya. Sungguh rela menghabiskan uang. Tidak apa-apa. Lihat Tuan Li meminta ahli untuk mengobati Xiaobao. Lagi pula Xiaobao tidak apa-apa. Aku akan memaafkanmu. Xiaobao, anak laki-laki seumuranmu. Mainan apa yang biasanya kamu suka? Tuan Li, kita tidak perlu. Aku sudah memutuskan memaafkan Anda. Bukan putraku seumuran itu. Saya ingin bertanya, mainan apa yang dia suka? Mainan. Sekretaris Bai, apa ini yang barusan kau katakan? Aku baru saja bilang senangnya jadi putramu. Kau sangat baik pada putramu. Tuan muda pasti sangat bahagia. Sangat bahagia. Beruntung sekali kamu. Anak seumuran kita pasti suka mainan Ultraman. Ultraman. Baiklah. Pelayan Wang. Segera kirim semua Ultraman di kota ini. Seluruh kota? Apa kau salah? Baik. Semua berkumpul. Tuan telah memerintahkan akses instan semua mainan Ultraman di kota diantar ke Tuan. Ini, kami mau semua ini. Tuan, semua mainan Ultraman di kota ada di sini. Aku meremehkan kekayaan orang kaya. Ibu, aku mau beri sih. Sebenarnya aku tak suka Ultraman. Xiaobao, ini untukmu. Ini untukku. Benar. Terima kasih paman-paman memang yang terbaik. Saya ada urusan lain, saya duluan. Xiaobao, bukankah kamu suka Ultraman? Apa kau masih percaya omongan anak kecil? Oh, andai saja paman bisa jadi ayahku. Bukan, apa beberapa Ultraman membujukmu? Dengan begitu tak ada di perusahaan yang bisa menindas Mommy.
Jadi begitu. Mami, siapa ayahku? Kenapa setiap kutanya kau tak pernah memberitahuku? Ayah. Apa yang perlu ditanya soal ayahmu? Ayo, apa dia setampan dan sebaik paman? Bagaimana ayahmu bisa dibandingkan Tuan Li? Dan ayahmu meninggal saat kau kecil. Mami tidak memberitahumu sebelumnya, karena aku khawatir dampaknya pada pertumbuhanmu. Bisakah kau memaafkan ibu? Ya. Kenapa aku tiba-tiba bersin? Apa ada yang membicarakanku? Jinting, kau kedinginan. Kenapa tidak pakai baju lebih tebal? Bawa semuanya. Bagaimana dengan Tianchi? Tianchi sedang mengerjakan PR di dalam. Ku akan menjemputnya. Tidak perlu, aku pergi sendiri. Ayo. Naik lebih cepat. Naik lebih cepat. Tuan, saya tahu sudah tua. Saya tidak bisa naik lebih cepat. Tidak bisa lebih cepat. Ornatskan. Oh. Sudah kubilang berhenti? Dasar bocah. Bukankah ayahmu menyuruh berhenti? Kenapa kau begitu bandel? Mama, bukankah kau bilang aku pewaris grup Li? Mereka semua pelayanku. Aku bisa berbuat sesukaku. Kapan aku bilang begitu? Dasar bocah. Kenapa kau selalu berbohong? Kau bilang begitu. Kau jelas-jelas berkata. Sekarang kau tidak mengakuinya. Aku benci padamu. Tianchi. Jinting, bukan begitu. Selama ini ku urus anak-anakku. Tak ada yang membantuku. Sekarang anak jadi begini. Semua ini salahku sebagai ibu. Anaknya menjadi begini. Aku juga ikut bertanggung jawab. Nanti akan kusekolahkan di sekolah terbaik agar berpendidikan. Kamu istirahat saja. Baiklah, aku duluan. Maya ibu jahat. Tuan kecil. Tuan kecil. Mayan Ultraman. Tuan kecil ini dibeli Tuan untukmu. Oke. Hei Tuan kecil. Tuan kecil. Tuan kecil. Tianchi. Tuan kecil. Tianchi. Tianchi. Xiaobao, buka pintu. Baik. Lihat mainan Ultraman dari ayahku. Kamu punya? Pamanku juga belikan Ultraman. Dan Ultramanku ini lebih besar dari punyamu. Xiaobao, ada apa? Mama dia merusak mainan Ultraman pemberian pamanku. Kamu. Kenapa kamu rusak mainan Xiaobao, Tianchi? Siapa suruh dia pamer mainan rusaknya padaku? Biar ku bilang. Cuman aku yang boleh punya mainan di dunia. Kamu. Tianchi. Tuan muda. Tianchi, kamu baik-baik aja. Sejak kapan Bai Tianchi punya pelayan? Bukankah ayahnya kabur berutang ke luar negeri? Sudah kembali lagi? Bai Nian-Nian, kau datang tepat waktu putramu menginjak mainan putraku. Bagaimana kau menanggapinya? Kakak, aku tidak membicarakanmu. Bukankah itu hanya mainan rusak? Beri saja uangnya. Bukan soal uang. Jika bukan soal uang, lalu soal apa? Bai Xiao Yue, apa kau tidak lihat betapa kayanya aku sekarang? Apa kau mau datang menyuapku? Seperti kamu melihat kerabatmu sukses, aku sering lihat orang inisiatif datang minta uang. Tulis saja berapa biayanya, tulis sendiri. Kamu.
Oke, ini. Bai Xiaoyue, kamu lucu. Mainan Ultraman rusak sama susu. Bukankah kau minta aku menulis seenaknya? Mama, bukankah dia pura-pura kaya? Ya. Xiao Bao. Xiao Bao Bai Nian Nian. Jika terjadi sesuatu pada anakku, siap-siap saja kau. Hentikan dia. Tuan Li, Bukankah ini tas sekretaris Bai? oh, tas sekretaris Bai tertinggal di kantor. Saya pesan kurir untuk mengantarkannya ke sini. Berikan padaku dan aku akan mengantarkannya untukmu. Tidak, kawan, pesanan ini milikku. Ongkos antar untukmu ada 1.000 bu. Oh. Bosnya berinisiatif jadi kurir untuk sekretaris. Tunggu, jangan-jangan Pak Li naksir sekretaris Bai? Aneh. Sekarang CEO pun bersaing denganku mencari kerja. Bai Nian Nian, apa yang kamu lakukan? Tidak melakukan apa-apa asal kau tulis surat pernyataan kecelakaan, artinya anakmu jatuh sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Tianqiku. Aku akan melepaskanmu. Benar, aku hanya mendorong Xiaobao begitu saja. Siapa sangka dia jatuh? Itu masalahnya sendiri. Kamu tidak mendorongnya. Apakah dia akan jatuh sendiri? Siapa yang tahu? Aku tidak punya waktu berdebat. Aku membawanya ke rumah sakit, menyingkir dari jalan. Mau tulis surat kecelakaan? Aku tidak akan melepaskanmu. Bai Nian Nian, coba butuh segera berobat. Apa kau tahu? Aku tahu. Jadi cepat tanda tangani surat kecelakaan. Aku akan melepaskanmu cepat. Segerakan obati Xiaobaomu. Aku jelas lihat anak itu jatuh sendiri. Yah, tuan muda kami tak menyentuhnya. Apa kau ingin melihat nyonya kami kaya? Mau memeras nyonya cantik kami? Kau. Dengar itu? Aku punya saksi. Mereka bisa bersaksi untukku. Putramu yang jatuh. Aku tak punya waktu berdebat sekarang. Benar dan salah, polisi yang putuskan. Aku mau bawa dia ke RS sekarang, menyingkir dari jalan. Xiao Bao. Lepaskan aku. Xiao Bao, lepaskan aku. Xiao Bao. Xiao Bao, Xiao Bao. Apa ini? Kok darah anak kurang ajar ini nempel di tangan saya? Xiao Bao berdarah. Bai Nian Nian, kembalikan dia padaku. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Minggir, lepaskan aku. Kenapa buru-buru? Hanya sedikit darah, bukan membunuhnya. Cepat tanda tangani pernyataan risiko. Nyonya kami akan mengembalikan anakmu kepadamu. Jangan pernah pikirkan itu. Dia hanya ingin memanfaatkan anaknya. Memeras nyonya. Wanita kejam seperti dia. Dia tidak peduli anaknya hidup atau mati. Baik. Saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Bukankah ini di rumah Bai Xiaoyue? Kenapa sekretaris Bai tinggal di sini? Tanda tangan. Berikan Xiao Bao padaku. Tanda tangan cepat selesai. Lepaskan aku. Kau bisa kembalikan Xiao Bao padaku. Tidak kasih. Oke. Ibuku tidak memberikannya padanya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Xiao Bao. Apa yang kamu lakukan? Bapak Li, saya mohon selamatkan anak saya. Selamatkan anak saya mohon, saya mohon. Bapak Li, aib keluarga tak pantas disebar. Pulang dan bicara lagi pada istrimu. Terlebih, anak Bu Bai kehilangan darah.
Segera bawa ke rumah sakit. Serahkan anaknya padaku. Aku akan kembali dan melunasi tagihanmu. Bawa anak itu ke rumah sakit. Bagaimana dengannya, dokter? Bagaimana kabar Xiaobao? Lukanya baik-baik saja. Maksudnya Ita segera ditolong setelah terluka. Akibatnya kehilangan banyak darah, dibutuhkan transfusi darah. Transfusi darah, Bai Nian. Dr. Shu, terima kasih. Jika butuh sesuatu, beritahu saja. Saya akan bayar perawatan Xiaobao. Bapak Li, ini tidak bisa. Ini salahku. Oh ya, saya bestri kamu via beberapa hari libur. Kamu di sini menemani Xiaobao, sisanya akan saya urus. Nyonya, Tuan meminta saya mengundang Anda. Tianqi. Jinting. Apakah kamu ingat perkataan saya dulu? Jinting. Saya hanya bercanda dengan sekretaris Bai. Bukan benar-benar menargetkannya. Nah, kan? Kamu ingin mengusirku pergi. Pertama kali kamu menargetkan sekretaris Bai sudah aku peringatkan. Tidak aku pada lain kali. Tapi bagaimana denganmu? Tidak hanya tidak patuh, malah semakin parah. Jinting, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi, Jinting. Dasar jahat kamu bukan ayahku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia adalah ayahmu. Dia bukan ayahku. Bu, ayo pergi, ayo cari ayah kandung. Ayah kandung. Kenapa kamu tidak dengar? Tuan, Anda harus mempertahankan wanita ini bagaimanapun. Dia tetap ibu dari anak Anda. Generasi ke-18 dari keluarga Lidarah, keluarga jangan sampai putus di generasi Anda. Hari ini aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tidak ada lain kali. Bai Xiaoyue. Aku belum selesai denganmu. Dokter, bagaimana kabar Xiaobao saya? Sudah siap pulang dari rumah sakit. Terima kasih, dokter. Anda tidak perlu berterima kasih. Jika ingin berterima kasihlah pada pendonor. Xiaobao punya golongan darah khusus. Seandainya dia tidak mendonorkan darah, Xiaobao tak tahu kapan sumber darah itu ditemukan. Di mana dia? Saya datang untuk berterima kasih. Kamar 306. Baik. Tathagata Buddha Wuliang Tianzun Haleluya. Demi berbuat baik setiap hari, berikan putraku seorang istri. Lahirkan anak laki-laki gemuk. Generasi ke-18 keluarga Liku. Jangan putuskan garis keturunan keluargaku. Masuklah. Saya datang setelah berdoa. Takdir dari Tuhan. Ups, hahaha. Haha Anda. Kami datang untuk berterima kasih. Jika Anda tidak mendonorkan darah untuk Xiaobao, dia tak akan bisa bangun secepat ini. Baiklah, baiklah. Apakah Anda sudah menikah? Jika belum menikah, pertimbangkan putra saya. Usianya 25 tahun. Tinggi 1,8 meter. Bertubuh tegap. Berbadan ramping. Ototnya padat. Kalian berdua sangat cocok. Tapi Anda lihat, saya punya anak. Punya anak itu bagus. Golongan darahku sama dengan Xiaobao. Putraku punya golongan darah yang sama. Apa maksudnya itu? Apakah Xiaobao punya hubungan darah dengan putraku? Tuan, golongan darah dan hubungan darah itu tidak sama. Loh,
Bukankah itu sama saja? Tuan tua itu, kami pamit duluan. Dia mirip cucuku. Dalam seminggu, saya ingin lihat semua data ibu dan anak itu. Baik. Sayang untuk merayakanmu pulang hari ini, mau makan apa? Bilang sama mama, mama akan buatkan. Oke? Aku mau iga babi kecap. Baiklah. Halo? Sekretaris Bai, ada dokumen di sini yang perlu Tuan Li tanda tangani segera. Bisa antarkan ke beliau. Anggap saja beres. Xiaobao mama harus pergi sebentar sekarang. Jaga sikap dan baca bukumu di rumah. Nanti kalau mama pulang, akan kubuatkan yang enak. Oke? Anak baik sekali, Xiaobao. Dokumen yang perlu ditandatangani ya? Baiklah. Suruh sekretaris Bai saja yang membawanya. Silakan Om masuk. Jinting masih bekerja sampai larut? Jinting, minum tehnya. Ini dari Tianqi yang dibuat khusus untukmu. Dia bilang dia tahu salah dan akan berusaha lebih baik. Baiklah, taruh saja di sana. Anda boleh pergi sekarang. Baiklah. Asal aku bisa membuat Li Jinting tidur denganku, walau nanti terbongkar, aku masih bisa di sisinya. Anda pasti sekretaris Bai. Tuan muda sudah memberitahuku. Ikut denganku. Baiklah. Aku bekerja keras setahun. Uang yang kusimpan tak cukup untuk beli 1 meter persegi. Orang kaya malah tinggal di rumah sebesar ini. Kesenjangan antar manusia benar-benar lebih besar dari manusia dan anjing. Bibi Huang? Ini... Hah? Suara Bai Nian-Nian? Kenapa dia ada di sini? Di mana dia? Kemana dia pergi? Sekretaris Bai, kenapa kau pergi begitu saja? Bibi Wang saya ingin bertanya, apakah istri Tuan Li bernama Bai Nian-Nian? Bai Nian-Nian. Bukan. Bukan Bai Nian-Nian. Kalau begitu, pasti saya salah dengar. Sekretaris Bai, kenapa Anda bertanya? Tidak apa-apa, baiklah Bibi Wang, saya harus mencari Tuan Li sekarang. Ayo, pergi. Tuan muda ada di dalam Anda, bisa langsung masuk. Tuan Li. Tuan Li, saya bawakan dokumennya untuk Anda. Siapa itu? Siapa kamu? Lepaskan aku. Siapa itu? Aku... Berani-beraninya kau menggangguku. Kau pikir aku menghabiskan masa sekolahku berlatih sanda tanpa hasil? Tuan Li, ini aku.
Tuan Li, saya sungguh minta maaf. Saya tiba-tiba diserang. Itu naluri, hanya reaksi alami. Tuan Li, kenapa wajahmu merah sekali? Wajahmu terasa panas. Tunggu di sini, saya ambilkan air. Untuk mengelap wajahmu. Ayah kandung Xiaobao adalah Tuan Li. Ada apa ini? Tadi ya malam, saya tidur dengan sekretaris Bai. Saya menemukan ayah Xiaobao. Apa? Kau menemukan ayah bayi itu? Apa katanya? Apakah dia bilang padamu dia akan bertanggung jawab? Aku tidak memberitahunya. Bai Xiaoyu, kamu gila ya? Membesarkan anak sendirian bertahun-tahun. Bukankah itu sudah cukup sulit? Sekarang kau akhirnya menemukan ayah si anak yang bisa berbagi beban, dan kau tidak mengakuinya. Ih, dia sudah punya istri dan anak. Lagi pula, kau kenal aku. Kecelakaan mobil ibuku terjadi justru karena ayahku membawa pulang putrinya. Jadi, tidak mungkin aku akan menghancurkan keluarga lain. Menjadi Will. Baiklah, kau harus benar-benar hati-hati. Kau sama sekali tidak boleh biarkan dia tahu keberadaan Xiaobao. Jika tidak, dia pasti akan mencoba mengambil Xiaobao darimu. Ibu tadi mengantar dokumen semalam, apa benar sampai semalaman? Ya, Xiaobao, sedang apa kau mengendus? Aku menciummu untuk melihat apakah ada aroma sarapan. Sepertinya ibu tidak sarapan diam-diam dariku. Kau minta dipukul. Ibu, tahukah kamu kepala anak tidak boleh dipukul?
Kalau dipukul nanti jadi bodoh tahu? Mungkin lebih baik kalau kau bodoh saja. Xiao Bao. Ibu ingin bertanya sesuatu padamu. Jika suatu hari nanti, ayah datang mencarimu, apa kau akan tinggal bersama ibu atau ikut ayah? Ayah? Tapi ayah bilang ayah sudah tiada. Kalau maksudku kalau saja. Tentu saja aku akan bersama ibu. Nah, bagaimana kalau ayahmu sangat kaya? Lihat ayah. Apakah ayah terlihat seperti orang yang akan meninggalkan ibu demi uang? Xiao Bao sangat baik. Kalau begitu kita berdua tidak akan terpisah, oke? Aku membuat dessert. Ada yang mau coba? Terima kasih. Saya mau satu juga. Ini. Makasih. Masuk. Tuan Li, ini dokumen yang Anda minta. Taruh sas di sana. Tunggu. Dessert. Enak tidak? Maksud Anda dessert bubai? Cukup manis rasanya. Benarkah? Haruskah saya meminta bubai menyisihkan satu untuk Anda? Tidak perlu. Dia tuh akan ada menyisihkannya di untukku. Tuan Li, ini proposal proyek dari mitra. Taruh di sini. Tunggu. Apakah Anda lupa sesuatu? Lupa apa? Setia bicara soal hidangan penutup. Maksudmu hidangan penutup? Hidangan penutup sudah habis. Maafkan saya, Tuan Li. Saya lupa menyisakan untukmu. Wanita ini, dia sama sekali tidak peduli. Dia membelakangiku setelah kejadian itu. Oh, lain kali pasti kusisakan untukmu, Tuan Li. Aku bahkan tidak peduli. Benar. Soal semalam, aku tahu. Apapun yang terjadi, aku akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab? Oh, maksudmu hal itu? Tidak perlu bertanggung jawab. Tapi jika kau bersikeras berterima kasih, maka janjikan satu hal padaku. Apa itu? Selama aku bisa melakukannya, aku janji akan kulakukan. Aku belum memikirkannya. Aku akan memberitahumu nanti. Sebelum dia tahu Xiao Bao anaknya, aku akan pakai janji ini agar dia setuju tak rebut Xiao Bao. Bai Xiao Yue, kau sangat cerdas. Baiklah, Tuan Li. Ada urusan yang harus kulakukan, aku harus pergi. Sifat wanita ini berubah-ubah tak terduga. Shishiku pinta ayah sang bayi sebuah janji. Dengan begitu, saat dia tahu Xiao Bao adalah anaknya, aku pakai janji ini agar ia tak rebut hak asuh Xiao Bao. Bagus sekali. Tapi jangan lengah. Janji seorang pria tak selalu bisa dipercaya. Kau harus menjaga rahasia ini. Jangan khawatir, aku akan menjaga rahasianya. Sekretaris Bai hari ini tampaknya punya kabar baik. Dia sedang senang sekali.
Sedang senang? Aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Aku akan memberimu 1 juta. 1 juta? Bu, tolong beritahu saya. Saya pasti akan melakukannya. Pertama, lakukan ini. Sekretaris Bai, ini adalah sebuah dokumen yang perlu diantarkan ke kamar 2809. Oke. Bai Xiaoyue, kamu baru saja mengantar makanan dan malah hamil. Siapa pria itu? Kamu bahkan tidak tahu. Kamu adalah aib keluarga. Mulai hari ini kamu bukan anggota keluarga Bai. Kamu bukan putriku. Bagaimana itu mungkin? Hamil gara-gara kurir? Sekretaris Bai memang genit. Saya kira sekretaris Bai itu cuek sudah bercerai. Saya tidak menyangka dia hamil dengan seseorang. Bukankah anak sekretaris Bai itu anak haram? Xiaobao, mana ibumu? Bukankah ibu pergi rapat? Saya ingat sekarang. Hari ini rapat bulanan sekretariat. Xiaobao, mau bertemu ibu? Tidak. Ibu sedang bekerja, aku tidak boleh mengganggunya. Bagaimana jika aku setuju kamu tinggal bersama ibu? Oh, benarkah? Tentu saja. Saya presiden perusahaan ini. Kalau aku bilang boleh, ya boleh. Hei, bagus sekali. Ayo kita temui ibu. Bagaimana bisa ada video kejadiannya? Bai Xiaoyue, apa yang kau lakukan? Aku sudah bilang siapkan tinjauan bulanan. Kau masukkan video anak harammu ke dokumen. Sekretaris Jenderal Sekretaris Bai membuat kesalahan besar di pekerjaan. Saya usulkan pecat dia. Apa yang terjadi di sini? Sekretaris Jenderal, saya tak tahu kenapa ini. Tidak tahu? Saya punya catatan kerja dokumen yang Anda kirim. Apakah maksud Anda ini juga palsu? Saya yang kirim filenya, tapi video ini. Cukup, Sekretaris Bai. Kau menghindar tanggung jawab. Sekretaris Jenderal, orang tidak bertanggung jawab begini tidak bisa dibiarkan. Saya setuju memecatnya. Jangan ganggu ibuku. Xiaobao, bukankah sudah kubilang belajar diam-diam? Kamu tidak boleh masuk dan mengganggu pekerjaanku. Paman bilang tidak apa-apa. Pak Li. Pak Li. Anak-anak zaman sekarang pandai sekali berbohong. Aku tidak berbohong. Anak-anak ya begitu. Mereka tak sadar bohongnya terbongkar hanya sekali. Anak dengan ibu tapi tak punya ayah. Memang begitu kan mereka? Apa katamu? Ulangi lagi. Oh, aku salah bicara? Putramu. Dia persis anak yang punya ibu tapi tak punya ayah mengajarinya. Berani kau memukulku? Kau boleh menghinaku, tapi jangan hina Xiaobaoku. Terus kenapa kalau aku menghina? Beraninya kau memukulku. Panggil polisi. Aku panggil polisi. Sekretaris Bai, kau sudah buat salah besar. Sekarang kau biarkan anak ini mengganggu rapat kita dan kau memukul orang. Kau langgar aturan berkali. Sebaiknya kau tahu tempatmu. Pergi dari sini sekarang. Apa yang kalian lakukan? Apa yang terjadi di sini? Kukira kita ada rapat evaluasi. Beginikah caranya? Apa yang terjadi dengan wajahmu? Sekretaris Bai memukulku. Dia membawa anaknya ke ruang rapat. Aku tak tahan lagi jadi kuucapkan beberapa kata padanya. Lalu dia memukulku. Pak Li, Anda harus memecatnya.
Xiao Bao masuk. Itu seizinku. Siapa kau pikir kau untuk menyuruhku? Pak Li, begini ceritanya. Sekretaris Bai membuat kesalahan kerja besar. Dia pasang video dirinya, hamil anak haram, diusir dari rumahnya. Ke dalam laporan tinjauan bulanan. Tidak percaya padaku? Kau pengantar makanan, tapi kau masih hamil juga. Kau bahkan tak tahu siapa ayah anak haram itu. Dasar sialan. Mulai hari ini kau bukan lagi keluarga Bai. Kau bukan putriku. Apa maksud semua ini? Ini saat aku hamil, ayahku mengusirku dari rumah. Tapi video ini, aku tak tahu bagaimana ini bisa ada. Aku tak tahu kenapa ada di dokumen kerja. Tak tahu? Dokumen kerja ini kau yang membuatnya. Kau hanya menolak mengakuinya. Pak Li, lihat dia. Jelas Bai Xiaoyue yang membuat kesalahan kerja, dan sekarang dia menyalahkan orang lain. Orang seperti dia harus segera dipecat dari Li Group. Bai Xiaoyue. Namamu Bai Xiaoyue? 6 tahun lalu, 3 Januari, Hotel Hilton. 6 tahun lalu, 3 Januari, Hilton. Tuan Li, apa yang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti. Puas tahun lalu, 3 Januari, Anda tidak pernah pergi ke Hotel Hilton? Ayolah, Tuan Li. Tempat seperti itu, bagaimana saya bisa ke sana? Gaji bulanan saya bahkan tidak cukup untuk menginap semalam. Bai Xiaoyue, atas kesalahan kerja, potongan 100 yuan. Tuan Li, ini kesalahan besar. Dan Tuan Li, moralnya patut dipertanyakan. Jika kita biarkan saja dia melanjutkan seperti ini, membiarkan suasana meragukan menyebar, maka seluruh Li Group akan hancur. Itu berlebihan sekali, bukan? Berlebihan? Saya memikirkan perusahaan. Satu apel buruk merusak semuanya. Mempertahankan orang seperti dia hanya akan menimbulkan masalah. Anda benar, satu apel buruk memang merusak semuanya. Orang-orang seperti ini, mereka tidak pantas di perusahaan. Apa yang masih kau lihat? Keluar sekarang! Bai Xiaoyue, setelah kau pergi, kami akan merindukanmu. Aku bicara tentang kalian berdua. Ini kita berdua? Ini Pak Li, Anda pasti salah. Yang membuat kesalahan kerja, jelas dia Bai Xiaoyue. Apakah Bai Xiaoyue? Perbuatan malam terlihat siang. Perbuatan malam terlihat siang. Benarkah kau pikir mengutak-atik komputer sekretaris Bai? Takkan ada yang tahu. Yeah. Ya Tuhan. Jadi itu yang terjadi. Pak Li, saya salah. Maaf Pak Li. Bawa mereka pergi. Pak Li, dengarkan penjelasan saya. Pak Li, tolong dengarkan saya. Pak Li, saya salah. Pak Li, beri saya kesempatan lagi. Pak Li. Bom butuh orang itu juga. Perusahaan saya tidak butuh orang tanpa integritas moral yang jahat menyerang seorang anak. Saya salah, Pak Li. Pak Li, saya salah. Sekretaris Bai, demi sesama rekan kerja, tolong mohonkan saya pada Pak Li. Guru bilang, saat orang dewasa berbuat salah, mereka juga harus dihukum. Rapat akan dilanjut sejam lagi. Kalian semua bersiap dulu. Sekretaris Bai, ikut aku sebentar lagi menghadiri jamuan makan. Oh, baiklah. Xiao Bao Mama. Mama pergi sebentar ya. Kamu pulang duluan ya. Tidak perlu. Akan kuantar seseorang menjemputnya. Terima kasih Om, aku titip Mama padamu ya. Mama tuh adalah pegawaiku, aku bertanggung jawab menjaganya. Dadah Mama, dadah Om. Oke. Setelah mau tinggal. Itu Tuan Li.
Terima kasih barusan. Sama-sama, kamu adalah pegawaiku, aku punya tanggung jawab. Aku akan membersihkan nama baikmu dari tuduhan palsu. Sedang lihat apa? Bukan apa-apa, tidak ada, tadi ada nyamuk di bahumu. Oh, sudah tidak ada lagi terbang. Itu. Tuan Lee, sepertinya kita sudah sampai. Silakan. Tunggu, aku tepat di luar pintu. Saat pelayan datang membawa minuman, tukar gelas saya dengan air. Tuan Lee, mengganti anggur dengan air. Bukankah itu agak tidak sopan? Saya alergi alkohol. Saya tidak bisa minum. Tapi... Bisa selesaikan tugasnya? Anggap saja beres. Hei, itu biar saya ambil. Berikan saja padaku. Tuan Lee, minuman Anda. Mohon maaf, karena terlambat hari ini. Saya ingin mengayak bersulang untuk semua. Murah hati, Tuan Lee. Bersulang. Cukup. Bersulang lagi untuk Tuan Lee. Tunggu. Yang ini saya akan minum untuk Tuan Lee. Bisakah kau menahannya? Jangan khawatir. Saya bisa minum bir semalaman, tidak mabuk. Keren. Mantap. Mengesankan. Masalahnya ini Baijiu. Maka aku akan langsung tumbang setelah 1 gelas. Sabar dulu. Hati-hati. Kamu belum selesai minum? Oh, jujur saja. Kalau tidak padanya mau aku. Kalau tidak tahan minum, jangan minum banyak. Kamu istirahat di sini. Aku ambilkan baskom air. Bantu aku berdiri. Aku masih bisa. Terus minum. Kamu mabuk. Istirahat saja yang benar di sini. Siapa yang mabuk? Siapa bilang aku mabuk? Biar ku beritahu sesuatu. Aku adalah yang tidak pernah mabuk. Paham? Kamu tidak pernah mabuk. Tentu, kamu tidak pernah mabuk. Tapi kamu tetap harus istirahat.
Kenapa aku tak bisa meraih minumanku? Bai Xiaoyue, apa kau anjing atau apa? Bukan. Jangan pergi. Baiklah, aku tidak pergi. Ayah Xiaobao, bisakah kau beritahu aku, kenapa kau meninggalkanku? Kamu benar-benar mabuk. Kamu salah kira aku ayah Xiaobao. Tidurlah. Aku tidak minum. Tidur. Sudah ku bilang, sudah 100 kali. Diam. Pak Li, tentang semalam. Tentang semalam. Kok berani kamu ungkit itu? Kamu tadi kira aku bapaknya Xiaobao. Bapaknya Xiaobao? Jadi kau apa dikatakan? Siapa dia sebenarnya? Ayah Xiaobao. Ayah Xiaobao? Ya, memang Anda kan? Bagaimana Anda mengenalnya? Mengapa Anda bercerai? Kita berdua? Saya... Lebih baik tidak usah bicara. Kalau begitu saya tanya lain saja. Menurut Anda siapa dia dan saya? Siapa yang lebih baik? Dia tidak mungkin cemburu, kan? Jangan salah paham. Saya hanya bertanya. Lupakan saja kalau tidak mau bicara. Saya ada urusan. Saya pergi dulu. Sekretaris Bai, nanti Anda cari jalan pulang sendiri. Dah. Pak Li ternyata cemburu. Tunggu. Mana mungkin Pak Li jadi cemburu karena mantan saya. Mana mungkin dia suka pada saya, kan? Pak Li suka saya? Sepertinya tidak mungkin. Saya baru mengenalnya beberapa hari. Tapi jika dia tidak suka saya, mengapa dia jadi cemburu karena mantan saya? Mama, siapa yang suka kamu? Apa maksudmu? Siapa yang suka aku? Mama, apakah ada yang mengejarmu? Tidak. Jangan bicara omong kosong, Nak. Sebentar. Di mana ibumu? Mama! Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kulakukan? Beraninya kau bertanya. Setelah perbuatan memalukanmu, kau berani bertanya, mau berbuat apa? Tuan. Apa? Bai Xiaoyue, dia wanita 6 tahun lalu? Jadi maksudnya, Xiaobao adalah cucuku. Sudah kuduga, dia adalah menantu kiriman surga untuk keluarga Li. Pecat aku sekarang juga. Aku akan menjemput cucuku. Tuan. Perbuatan memalukan apa yang telah kulakukan? Biar ku tanya kau. Apakah kau menggoda CEO dari Li Corporation, Li Jinting? Kau akan segera berhenti dari pekerjaanmu di Li Corporation dan pulanglah ke desa asalmu. Ayah, aku memanggilmu ayah hanya karena kau melahirkanku. Dan aku menghargainya.
Tapi sejak saat itu, kau bawa wanita lain ke rumah yang menyebabkan ibu kecelakaan. Sejak saat itu, kau kehilangan hak untuk mengatur hidupku. Mengerti? Aku ayahmu. Kau akan patuh padaku. Aku tidak akan berhenti kerja. Kau tak berhak menyuruhku berhenti. Apakah kau patuh padaku atau tidak? Kau menolak mendengar, begitu? Baik. Lihat. Apa ini? Bai Haochun, apa kau gila? Mengapa kau menggali abu mendiang ibuku? Aku menggali abu ibumu karena aku ingin dia melihat. Aku ingin dia melihat bagaimana putri satu-satunya menyia-nyiakan dirinya menjadi wanita simpanan orang. Kau gila. Menyingkir. Lepaskan aku. Menyingkir. Bai Xiaoyue. 6 tahun lalu, kau tak punya malu, terlibat dalam hubungan gelap tanpa mak comblang yang pantas, hamil sebelum menikah. Sekarang, 6 tahun kemudian, kau mengulangi perbuatan lamamu. Kau merayu CEO korporasi Li Jinting. Mencoba menghancurkan pernikahannya. Aku bertanya-tanya apakah ibumu melihat semua ini akan sangat marah. Sampai melompat keluar dari guci. Siapa berani bilang menantu perempuanku terlibat dalam hal tak pantas? Menantu perempuanku, kau baik-baik saja? Kau baik-baik saja. Kau... Bukankah kau tuan tua dari rumah sakit? Hahaha, lihat. Cucuku memanggilku. Kakek. Tuan. Dia bilang tuan tua. Tuan tua masih seorang kakek. Kakek yang mana? Dia bilang tuan tua. Pergi dari sini, sekarang. Ini rumah putriku. Oh, jadi kau ingat juga. Ini putrimu. Aku belum pernah melihat seorang ayah yang menggambarkan putrinya sendiri sebagai simpanan. Bagi yang tahu, dia putrimu. Bagi yang tidak tahu, mereka akan mengira dia musuh bebuyutanmu. Bukan urusanmu. Keluar sekarang. Dia adalah putraku, istri Jinting, menantu perempuanku. Mengapa aku tidak boleh ikut campur? Li Jinting, kau ayah Pak Li. Kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman besar. Dia putriku, bagaimana bisa aku memarahinya? Aku hanya memukul itu menunjukkan sayang, memarahi itu menunjukkan cinta. Aku menyayanginya. Aku menyayanginya. Apa kau benar-benar berpikir aku akan percaya itu? Pergi dari hadapanku sekarang. Jika tidak, Kyumi akan kusuruh anakku mengurusmu. Baiklah. Aku pergi sekarang juga. Aduh, ya ampun. Kemarilah, cucuku. Ayo, biar kakek memelukmu. Kemarilah. Nyonya. Ini laporan tes paternitas untuk putramu dan tuan muda. Menurut perbandingan DNA, kesamaan genetik di antara mereka setinggi 99%. Anda keliru. Dia anakku. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Li. Nyonya, boleh saya tanya mengapa Anda menolak tuan muda? Kembali ke keluarga Li. Alasan Anda? Tidak ada alasan. Tuan muda, apakah kau mau kembali ke keluarga Li bersama tuan besar? Keluarga Li punya rumah sangat besar dan banyak sekali mainan. Setelah kamu pulang, kau boleh main sepuasnya. Tidak, aku mau tinggal sama mama. Saya mengerti. Ini terlalu mendadak untukmu, bukan? Tidak apa-apa. Aku akan minta Jinting si nakal mengejarmu. Ayo pergi. Mama, aku akan selalu bersamamu. Kemanapun kau pergi, aku akan ikut.
Hei. Dasar kau nakal. Ingatkah kau wanita itu 6 tahun lalu? Aku telah menemukannya dan menikahinya. Kau bicara soal Bai Xiaoyue? Ya, benar. Dialah Hornengya. Orang Dinnya. Jadi kelihatannya kalian saling kenal. Itu membuatku lega. Sekarang, sebagai ayahmu, aku perintahkan kau segera menikahinya. Apa? Menikahinya? Lepaskan. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Xiao Bao. Xiao Bao. Ayah, aku tak mungkin menikahinya. Kenapa tidak? Dia cantik, baik hati, dan punya kepribadian bagus. Menikahinya akan jadi peningkatan bagimu. Cantik dan baik hati? Aku belum pernah melihat wanita sekejam itu. Jika dia bukan ibu dari anakku, aku sudah lama mengusirnya. Ayah, aku sudah punya orang yang kucinta. Kau tak perlu khawatir soal pernikahanku lagi. Halo? Halo? Tuan muda sudah dewasa. Dia punya pendirian sendiri. Itu wajar dan Tuan bilang dia sudah punya orang yang dicinta. Tuan sabar menanti menantu. Tuan sabar menanti menantu. Orang yang gak cindi, Alia yang teti yang dia cinta. Itu hanya alasan. Kau pikir hanya karena kau menolak? Aku tak punya cara untuk menyatukan sababanmu kalian baik. Sebagai kalian berdua, Pak. Siapa Nona Bai Xiaoyue di sini? Saya. Ini dari seorang tuan untuk Anda. Dia juga ingin bilang dia menyukaimu. Dia menyukaimu. Wah, Sekretaris Bai, apakah barusan dapat lamaran? Wah, cincin. Beruntung sekali. Hebat sekali. Aku ingin tahu siapa pacar Sekretaris Bai. Bisa mengirim hadiah semahal ini, pacarnya pasti tampan dan gagah. Dan punya selera bagus. Tease. Kalian tidak tahu, pacar Sekretaris Bai adalah Pak Li kita. Pak Li? Maksudmu Pak Li perusahaan kita bersama Sekretaris Bai? Ya, terakhir di lift, aku lihat Pak Li memeluk Sekretaris Bai. Benarkah? Benar. Masuklah. Pak Li, terima kasih atas kebaikan Anda, tapi ini aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Ini dikirim oleh ayah Xiao Bao. Cincin berlian ini bukan dikirim Pak Li. Astaga, ini sangat memalukan. Pak Li, saya rasa saya masuk ke kamar yang salah. Ini salah saya. Asisten Huang. Selidiki siapa yang mengirim cincin ke Sekretaris Bai. Apa cincin ini dikirim ayah Xiao Bao? Apa dia ingin rujuk dengan Sekretaris Bai? Ternyata bukan dari Pak Li. Aku benar-benar mempermalukan diri. Sekretaris Bai, waktunya tepat. Tolong bawa kopi ini untuk Pak Li. Saya ada urusan lain. Baik. Dasar kurang ajar. Apa Bai Xiaoyue bilang sesuatu setelah menerima hadiah? Ayah, kau pakai nama saya untuk kirim hadiah ke Bai Xiaoyue? Berani-beraninya kau bicarakan itu. Kalau saya tidak bantu, kapan kau akan bawa cucu saya kembali ke keluarga Li? Bukannya sudah saya jelaskan? Saya itu tidak tertarik pada Bai Xiaoyue. Saya bersikap baik hanya karena dia adalah ibu dari anak saya. Selain itu, saya sama sekali tidak punya perasaan padanya. Lagi pula, saya sudah punya kekasih.
Ternyata dia sudah tahu Xiaobao anaknya. Dia baik padaku. Karena aku ibu Xiaobao. Sekretaris Bai. Oke, jangan urus urusanku lagi. Aku ada urusan, tutup itu dulu. Masuk. Tuan Li, bunga pesanan Anda sudah tiba. Anak ini sudah keras kepala. Saat dewasa dia tak dengar aku. Tuan, sebaiknya lupakan aja. Lagi pula, Tuan muda sudah dewasa. Wajar punya pendirian sendiri. Jika dia punya kemampuan, bertahun-tahun tak cari pacar, tidak lunak, aku akan bersikap tegas. Sekretaris Bai, benarkah kau cinta CEO Li kami? Palsu. Sudahlah, coba pikir Tuan Li orangnya bagaimana. Muda, tampan, kaya. Jangan lihat aku ibu tunggal. Mana mungkin dia suka aku. Siapa bilang aku tak suka kamu? Bapak Li, apa ada urusan dengan saya? Tidak ada. Baru saja lewat toko bunga dan melihat buket. Ingat-ingat, rasanya Indah akan menyukainya. Jadi saya membelinya. Terima kasih untuk bunganya, tapi kita hanya rekan kerja. Mungkin agak tidak pantas mengirim bunga. Saya kembalikan ini untuk Anda. Apa maksud Sekretaris Bai? Maksud saya jelas. Saya hanyalah pekerja biasa. Dan Anda adalah bosnya. Selain dari itu, kita tidak punya hubungan lain. Jadi, tolong jangan bersikap pribadi di depan bawahan, jika tidak ada apa-apa. Bapak Li, maaf. Hari ini kurang sehat, mohon izin setengah hari. Bapak Li, betapa menyebalkannya Sekretaris Bai Anda. Sentuh dia muntah. Apakah aku begitu mengganggunya? Begitu parahnya sampai saat ku sentuh, ia muntah. Apa? Aku hamil. Mereka kembar. Anak-anak itu menguras harta. Aku sudah kesulitan membesarkan Xiaobao. Sekarang ada 2 lagi. Bagaimana aku bisa dengan gajiku? Aku hamil. Terima kasih. Bukankah ini Bai Xiaoyue? Apa yang dilakukannya di sini? Halo dokter, saya teman Bai Xiaoyue. Dia datang hanya untuk memeriksa. Dia hamil. Hamil Bai Xiaoyue. Kau hamil segera setelah bergabung. Aku akan memberitahu Tuan Li. Lihat bagaimana kau bisa bertahan. Tuan Li, dalam 10 menit Anda ada rapat yang harus dihadiri. Baik. Huang Dezu. Boleh kutanya sesuatu? Mengapa Sekretaris Bai dingin padaku hari ini? Ia tidak seperti ini sebelumnya. Tuan Li, seorang gadis tiba-tiba dingin. Mungkin dia ingin menjaga jarak. Dia tak ingin orang lain salah paham. Dia tak ingin orang lain salah paham. Masuk. Tuan Li, saya ingin lapor Sekretaris Bai hamil. Tuan Li, saya ingin lapor Sekretaris Bai hamil. Sekretaris Bai hamil. Jadi dia hamil anak ayah Xiaobao. Begitu dingin padaku. Pak Li, Sekretaris Bai sudah lama di perusahaan dan hamil. Dia mau nipu perusahaan demi subsidi. Baru masuk perusahaan, orang seperti ini harus dipecat. Usir.
Bai Xiaoyue, kali ini kau tamat. Kuingat kau pernah kupecat. Huang Tezu usir orang seperti itu. Tolong. Sayang, Mami akan bicara soal tunjangan anak nanti. Jangan khawatir. Mami pasti menjagamu lahir selamat. Pak Li. Anda hamil? Bagaimana dia tahu aku hamil? Anak itu milik ayah Xiaobao. Kenapa dia tidak bertanya anak itu miliknya? Dan berbelit menanyakan ayah Xiaobao. Benar. Dia tidak ingin istrinya salah paham, ingin memberi batasan denganku. Dan lain-lain. Sudah sulit bagiku membesarkan Xiaobao sendiri. Sekarang ada 2 anak lagi. Aku tidak sanggup. Kau tidak sanggup. Maksudmu biarkan aku mengurusnya? Baik. Bai Xiaoyue. Apa kau pikir aku kambing hitam? Apa kau pikir aku kambing hitam? Apa? Bajingan itu tak mau anak di perutmu. Ini keterlaluan. Brengsek kejam ini. Sekarang bagaimana? Kau tak bisa membesarkan 3 anak sendiri. Kenapa tidak gugurkan saja bayinya? Kenapa tidak coba keluarganya? Keluarganya. Hahaha, apa? Anak-anak ini adalah darah daging keluarga Li. Hahaha, astaga. Tuhan memberkati. Keluarga Li kita punya penerus generasi ke-18. Hahaha. Saya tahu Tuan Li sudah menikah. Keluarga Li punya gundik. Ya, jangan khawatir. Saya bukan gundik perusak keluarga lain. Asal keluarga Li Anda memberi saya 50.000 dulu per bulan tunjangan anak. Saya akan membawa Xiaobao dan anak itu jauh. Saya tidak akan pernah muncul di depan Tuan Li. Untuk menghancurkan harmoni keluarga Li Anda, saya tidak akan membawa anak, bersaing rebutan harta keluarga dengan anak sah. Tidak mungkin. Tidak mungkin? Keluarga Li Anda kan kaya raya di ibu kota, asetnya ratusan miliar dolar. Mengapa Anda tidak bisa memberi 50.000 tunjangan anak? Anda memaksa saya menggugurkan kedua anak ini, kan? Hancurkan. Tidak bisa digugurkan. Maksudku, ku bawa kau kembali ke keluarga Li, nikahi anak bengalku. Menikah? Bukankah Tuan Li sudah menikah? Siapa bilang tuan muda kami selalu lajang? Keluarga Li tidak punya gundik. Li Jinting belum menikah. Siapa Nyonya Li sebelum itu? Menantu perempuan. Karena tidak aman kamu tinggal di sini, apa yang harus kamu lakukan jika terjadi? Baiklah, ikutlah aku pulang. Aku akan berusaha merawatmu. Aku menggali guci ibumu hanya untuk menunjukkannya. Lihat bagaimana putrinya merusak diri, menjadi simpanan orang lain. Lingkungan ini memang tidak aman. Tapi Xiaobao... Jangan khawatir, Nyonya. Aku akan menjemput tuan muda pribadi. Baiklah. Wow, rumahnya besar sekali. Hahaha, Xiaobao. Kalau suka, kakek berikan nanti. Oh, tidak. Terlalu mahal. Ini hanya villa. Apa yang mahal? Keluarga Li punya lebih dari 100 villa. Hahaha. Inikah kesombongan orang kaya? Xiaobao, sini kakek peluk. Ups, hahaha, cucu yang baik. Suka mainan Ultraman? Nanti kakek beri mainan Ultraman. Oke. Hahaha. Xiaoyue, kapan kamu nikahi anak kami? Menikah? Hahaha, lihat. Xiaobao hampir sekolah dan 2 anak di perutmu.
Kau tak bisa biarkan lahir tanpa ayah, kan? Saya rasa tidak. Kenapa begitu? Kau tak suka anak kami? Bukan Tuan Li, dia baik sekali. Hanya saja dia suka seseorang, jadi kupikir tak perlu memaksa. Oh, astaga. Biarlah begitu. Menikahlah dulu, buka rekening anak. Jika nanti tak puas DGN Li Jinting, kembalikan saja, kuusir dia dari rumah. Keluar dari rumah Li, bagaimana? Xiao Bao dan Jika Dua di Perutku menetap di kota. Kelak, ada untung DLM studi and kerja. Oke. Ayah. Anak nakal pernikahanmu DGN menantuku Bai Xiao Yue dijadwalkan 15 Juni. Ingatlah hadir nantang. Pernikahan? Ayah, bukankah ku bilang, jangan urusi bisnisku lagi. Aku tak ikut campur. Aku tak ikut campur. Dia pergi DGN 2 anaknya. Anak apa? Ya, memangnya. Bai Xiao Yue hamil. Mereka kembar. Oh, Tuhan punya mata. Nasib 18 generasi keluarga Li Lajang terputus, ku peringatkan kau. Kuanggap dia menantu, jika engkau tak menikahinya, jangan panggil aku ayah lagi. Kau salah. Aku tak pernah menyentuh Bai Xiao Yue, bagaimana dia bisa hamil. Kau tak mengakuinya. Semua ku periksa. Kau ayah dari anak itu. 2 anak di perutnya juga milikmu. Mustahil. Akan ku periksa. Dan ayah jangan urusi bisnisku lagi. Aku suka seseorang, aku tak bisa nikahi Bai Xiao Yue. Siapa orang ini kau suka? Selain Bai Xiao Yue. Tak kuakui ke lain. Maju. Kabar baik, Nyonya Xiu akan menikahi Anda. Jomblo lebih dari 20 tahun. Akhirnya masa lajang akan berakhir. Tapi kenapa aku begitu gugup? Mama, ke belakang panggung, aku ingin lihat Mama pakai gaun pengantin. Xiao Bao sangat ingin menikahkan Mama. Kata orang saat wanita pakai gaun pengantin, waktu terindah dalam hidup. Jadi aku ingin lihat Mama dalam kondisi terbaik. Hei, tempat ini sangat mewah. Kapan kita menikah akan indah punya pernikahan di tempat mewah. Ini hotel terbaik di Beijing, ribuan semalam di sini puluhan juta. Mau menikah di sini? Kupikir lupakan saja. Ya, aku akan memikirkannya saja. Jangan biarkan aku memikirkannya. Itu bukankah sekretaris Bai? Kenapa dia di sini? Dia tahu kenapa kita mengincarnya dulu. Nyonya memberi perintah, jadi dia datang merusak pernikahan Nyonya. Pergi tanya jika benar, kita harus mengusirnya dari sini. Agar kita juga dapat kesan baik pada Nyonya. Aduh, pergi. Mama akan bawa lihat keanggunanku ya, Gi tiada tara. Feng Hua tiada tara. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku juga ingin bertanya padamu apa yang kamu lakukan di sini. Nyonya, kami tidak mengundangmu. Nyonya, dia bicara soal wanita yang diam-diam mengincarku. Ibuku datang ke sini untuk menikah. Menikah CEO Li kami untuk wanita itu. Mereka memesan seluruh hotel. Kamu bilang datang ke sini untuk menikah. Mungkinkah Nyonya Li itu kamu? Nyonya Li bukan ibuku. Siapa lagi kalau bukan... Nyonya Li adalah ibumu, Bai Xiao Yue. Itu lucu sekali. Kamu bilang Nyonya Li bukan aku. Baiklah, kalau begitu, siapa Nyonya Li? Tentu saja dia. Menunggu wanita itu segera datang. Biar kulihat siapa dirimu sebenarnya. Mami, kenapa kita menunggu di sini? Xiao Bao, apa kau ingat wanita jahat yang menyakitiku dulu? Oh, benar juga. Mami, kau mau cari wanita jahat itu untuk balas dendam, kan? Xiao Bao memang pintar.
Bai Xiaoyue, kenapa dia di sini? Bai Nian-Nian, apa yang kamu lakukan di sini? Ternyata Nyonya Li itu kamu. Apa sikapmu itu? Bicaralah pada nyonya kami dengan hormat. Kau bisa saja merayu pria beristri. Kualitas apa yang kau harapkan darinya? Aku belum kalah. Selama Bai Xiaoyue diusir dulu lalu bunuh dia. Tak ada yang tahu kebenarannya. Lama tak jumpa, Kak. Kak, ternyata sekretaris Bai adalah kakak nyonya. Kak, melihat kakaknya menikah baik, kau menggoda iparku. Sungguh anti api, anti maling, anti saudari. Kau bicara omong kosong. Ibuku tidak merayu ayah. Ayah adalah ayahku. Ayah milikku, bukan milikmu. Kau tidak boleh merebut ayahku. Sayang. Kau mendorongku terakhir kali. Membuatku dirawat berhari-hari. Kali ini kau takkan bisa mendorongku. Apa yang sedang kalian lakukan? Kamu tahu hari ini Tuan Li menikah? Berani membuat masalah di acara ini. Mau mati? Apa sih bocah itu di sini? Sedang di jalan, Tuan saja. Tuan muda tak tampak puas pernikahan ini, jadi Anda mau apa? Anda mau apa? Menantu perempuan, saya bisa menikah dengannya, itu adalah berkahnya. Ya. Dia tidak puas. Jika dia tak puas, kuusir dia, tapi dia tetap anakku. Tuan Li berkata, jika tidak menikah, kau keluar. Sepertinya hanya satu cara yang bisa digunakan. Kau datang tepat waktu. Anak itu membuat anakku terjatuh. Tendang dia dan ibunya keluar. Dia mendorongku duluan. Aku menghindarinya lalu jatuh. Tuan muda mendorongmu. Kau tidak membiarkannya mendorong. Ngapain sembunyi? Kau tahu betapa berharganya tuan muda kami. Bisakah kau membayarnya jika dia terluka? Sudahlah, jangan banyak bicara. Ini Nyonya Li kita. Sekarang kau harus tahu siapa yang dibantu. Hei. Biar lihat siapa yang menang. Menantu? Kamu baik-baik saja ya Bintang terasa. Baik-baik saja. Menantu Bai Xiaoyue? Tadi kamu bilang Nyonya Li. Kenapa jadi menantu orang lain? Agak terlalu cepat kan? Nyonya, beliau ayah Tuan Li. Ternyata beliau ayah Tuan Li. Bukankah Bai Xiaoyue itu Nyonya Li? Nyonya, bukankah begitu? Siapa Anda? Ini Nyonya Li. Orang yang Tuan Li telepon dan bilang suka. Dia menganggapku kekasih Li Jinting. Saya tidak peduli siapa Anda. Saya tidak peduli hubunganmu dengan anak saya. Jadi kekasih ataukah saya sama Liu Bapak Tausteka Senden Lili. Intinya, keluarga Li hanya punya satu menantu. Yaitu Bai Xiaoyue. Hahaha. Dimulai. Menantu, jangan khawatir. Kamu adalah Nyonya Li. Hanya kamu. Saya tidak mengakui siapapun. Telepon, lihat anak itu di sini. Baik. Maaf, Vasquez tak tersedia. Tuan muda tidak menjawab panggilan. Anak bau, lihat ke belakang, lihat apa yang kulakukan. Menantu, jangan khawatir. Aku akan memanggilnya segera. Tidak apa-apa. Kalau tidak datang, ya tidak datang. Itu hanya harapan sia-sia saya. Dia punya seseorang yang dia suka. Aku ingin sendiri dulu. Hei, kalau begitu kau istirahatlah. Aku akan menelponmu nanti. Oke. Bukankah kau sudah tahu hasilnya?
Mengapa kau setuju permintaan Tuan Li? Haruskah kau mengatakannya langsung? Aku tidak menyukaimu. Akankah kau menyerah? Ini aku. Huang Teshu. Jadi maksudmu Pak Li tak mau nikahi Bai Xiaoyue karena dia menyukaiku. Oke. Dan sekarang dia kabur bersamaku. Oke. Tunggu sebentar, aku agak bingung. Bukankah Pak Li punya seseorang yang disukainya? Bukankah kamu yang Pak Li suka? Dia menyukaiku. Bagaimana dengan Bully? Bully? Maksudmu Bai Xiaoyue itu? Anda salah paham. 6 tahun lalu ayah Pak Li ingin dia menikah, dia memberinya obat perangsang. Akibatnya adalah karena kesalahan Bai Xiaoyue melahirkan tuan muda. 6 tahun kemudian Pak Li menemukannya dan tuan muda. Membiarkannya tinggal di villa keluarga Li. Bai Xiaoyue, bukankah itu Bai Nian-Nian? Periksa apakah itu orangnya. Oke. Ternyata begitu. Bai Nian-Nian menggantikanku. Itulah sebabnya dia terus mengincarku. Ini dia. Maukah kau keliling dunia denganku? Aku sangat tersentuh. Berhenti, matikan musiknya. Li Junting, kau mau kabur bersamaku, aku sangat senang. Pernahkah kau mempertimbangkan orang yang ingin menikahimu? Bocah itu masih tidak mengangkat telepon. Tuannya sedang tidak ada. Oke. Sudah hampir waktunya. Kenapa pengantinnya belum keluar? Kamu tidak tahu. Pengantin wanita ini dari keluarga biasa, hanya karena kehamilan. Dipaksa oleh Tuan Li menjadi istri Tuan Li. Tuan Li takut si pengantin kabur. Hei, kalau aku juga kabur cocok. Wanita dari keluarga biasa. Mana pantas dia untuk presiden Li Group? Yah, kasihan pengantinnya. Dia pikir dia akan beruntung besar. Berubah nasib jadi rat. Dia tidak menduga ternyata belum resmi. Lalu kena batunya. Dia mungkin akan sedih di keluarga Li nanti. Siapa bilang pengantinku sedih saat datang bulan? Wah, cantik sekali. Wah, sungguh indah. Pasangannya yang serasi. Ya. Oh, wow. Hahaha, lihat ibumu. Mama sangat cantik. Tuan Li, apakah Anda bersedia menikahi wanita di samping Anda? Baik dia sehat atau sakit, sampai mati. Maukah Anda? Saya bersedia. Nona Bai, apakah Anda bersedia menikahi pria di samping Anda ini? Baik dia miskin atau kaya? Sampai mati. Maukah Anda? Saya bersedia. Pergi cepat. Nyonya, mau dibawa kemana Tuan Muda? Hei. Nona Bai Nian-Nian, korban menuduh Anda meniru identitas orang lain dan berulang kali mencoba menyakiti orang lain. Mohon ikut kami.